Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari ini, di hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, di mana untuk sirkuit Mandalika terhitung sudah sekitar 5 hari ini tidak terlihat matahari menjelang sore hari. Dan saat ini kita akan memantau dari kondisi sirkuit Mandalika ya, di area tikungan yang ke-15 dan 16 di sini. Seperti apa kondisinya setelah diguyur hujan terus menerus di akhir-akhir ini, dan kondisi di bagian dari track limit yang biasanya ya, karena sering terjadi hujan begitu deras maupun dari lintasan tetap terlihat basah. Apakah ada tergenang air di bagian track limit dari sisi kanan tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17 di sini? Namun untuk sementara ini masih aman saja. Kemudian kita berbelok ke arah track lurus saja untuk melihat kondisi di bagian dari sisi kanan dan sisi kiri area trek lurus, di mana untuk sebelumnya teman-teman ketahui di bagian dari area trek lurus di sini masih terlihat ya, setelah ataupun sebelum bahkan pada pergelaran USBK kemarin terlihat genangan air karena begitu derasnya hujan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun untuk antisipasi itu dilakukan penanaman pipa ya di bagian sisi kanan dari trek lurus. Terlihat dari pantauan sore hari ini, di mana kita terbang rendah untuk melihat secara jelas pipa-pipa yang tertanam di sini. Dan di sini nanti akan berfungsi menyerap air yang berada di area trek utama maupun trek limit agar tidak tergenang. Dan untuk rumputnya terlihat sudah menghijau ya sebagian, namun masih belum terlihat rata. Kemungkinan nanti akan setelah 1 minggu bahkan 2 minggu ke depan untuk rumput akan tumbuh dengan sempurna dan dilakukan proses perawatannya setiap pagi dan sore agar area sisi kanan untuk trek lurus di sini lebih terlihat rapi dan segar dan berwarna hijau tentunya untuk area rumputnya. Dan seperti inilah untuk pipa yang tertanam berdekatan dengan sistem drainase yang ada di samping kanan dari garis batas trek utama di sini. Kemudian kita kembali untuk memantau di bagian sisi belakang, yang dimana banyak sekali yang masih simpang siur ya mengenai pembuatan sebuah lubang di bagian sisi belakang dari pit building di sini. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan bak kontrol, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan speed tank. Namun yang terlihat di sini sebelumnya dikerjakan ya, dari sebelum pemasangan material besi di bagian dari sekat antara lubang di sini. Dan ini merupakan yang sebenarnya yaitu bak kontrol ataupun tempat penyimpanan air di bagian dari area sisi belakang pit building. Dan selanjutnya kita tinggalkan saja, dan tentunya kita nanti akan tetap pantau di sini sampai dengan selesai. Dan saat ini kita akan menuju ke bagian sisi belakangnya di bagian area pit building, di mana di sana juga terdapat aktivitas pengerjaan yang dilakukan di bagian dari sekitaran area medical center. Seperti apa kondisinya? Seperti yang kita lihat di sini dari area parkir pit building di belakang ini terlihat sudah lapang ya, karena sudah dipindahkan dari kontainer maupun panggung yang berada di sisi belakang dari area pit building kemarin. Jadi saat ini kita melihat pengerjaan di bagian sisi kiri dari area medical center terus dikerjakan, dan di bagian dari jalur ataupun aspal di sini sudah rampung. Berikut juga nanti akan dilakukan pembuatan dari landscape ya, berikut dengan tanaman maupun dari pengerjaan yang lain agar lebih bagus tampilan area sisi belakang dari area pit building sirkuit Mandalika. Kemudian di sini kita fokus melihat sistem drainase yang dilakukan proses penggalian, di mana di sini nanti akan dilakukan pembuatan ataupun pemasangan box culvert untuk sistem drainase yang terbuang menuju ke luar dari sirkuit Mandalika. Dan untuk saat ini masih dikerjakan untuk proses pengerukan, dan kita akan memantau aktivitasnya. Dan saat ini juga untuk kondisi maupun cuaca di sirkuit Mandalika masih terlihat gerimis ya, karena saya juga menerbangkan aircraft ini dalam kondisi masih gerimis terus menerus, belum terlihat tanda-tanda akan cerah untuk sirkuit Mandalika. Dan memang aktivitas pengerjaan di bagian pembuatan dari sistem drainase di sini antisipasi pada tahun depan ya, pada pergelaran MotoGP maupun event-event yang lain, di mana untuk Indonesia saat ini memasuki musim penghujan, dan untuk daerah Nusa Tenggara Barat
masih terlihat terus menerus beberapa hari ini turun hujan di area Nusa Tenggara Barat di sini. Dan saat ini kita tetap terbang rendah untuk melihat setiap sudut sisi kanan maupun sisi kiri di bagian dari area tikungan pertama di sini. Dimana di sini sebelumnya kemarin pada pergelaran USBK teman-teman ketahui terjadi genangan air, namun saat ini terlihat kondisinya sudah normal ya. Kemudian kita tinggalkan saja untuk area ini menuju ke arah tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan nanti kita akan bahas untuk bagian dari run up maupun long lap penaltinya. Dan di sini masih terlihat ya sedikit saja untuk genangan air yang berada di sisi kanan dari area tikungan yang kedua. Memang terlihat di sini untuk kondisinya lebih tinggi dari area rumput dengan area trackland, namun tentunya nanti akan dapat diantisipasi. Tentunya tunggu saja kapan pengerjaannya akan dilakukan, karena pekerja terkendala ketika bekerja mereka kehujanan, jadi untuk aktivitas pengerjaan terpaksa ditunda. Kemudian di sini teman-teman perlu lihat dari warna hijau yang terlihat di bagian long lap penalti di sini. Nanti ini akan berubah ya, di bagian sisi kanan akan ditinggalkan sedikit saja untuk area long lap penaltinya untuk yang berwarna hijau, dan nanti akan didesain dengan warna merah putih. Dan untuk pengerjaannya kita tunggu saja untuk road grip kembali dari Abu Dhabi ya, untuk mengerjakan kembali sirkuit Mandalika. Dan di sini di bagian sisi kiri dari area tikungan yang kedua nanti akan didesain dengan konsep yang sama ya, dengan area tikungan yang ke-15 sampai dengan 17, berkonsep tenun atau songket tenun yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian di sini nanti akan berwarna merah dan putih juga di bagian sisi kiri. Dan selanjutnya nanti kita akan menuju ke bagian akses pintu masuk atau jalur masuk dari sisi sebelah timur. Seperti apa progres dari pengecoran yang dilakukan sejak beberapa hari ini. Tentunya kita akan memantau lebih dekat untuk melihat secara jelas apa saja aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan di sore menjelang petang hari ini, dan dengan cuaca dan kondisi hujan di sirkuit Mandalika. Baik, terlihat di sini aktivitas pengerjaan terus dilakukan ya, dari proses penuangan material cor maupun perataan, dan sejumlah pekerja masih terus bekerja di sini agar sesuai target dapat menuntaskan bagian badan jalur yang nanti akan digunakan para penonton memasuki area sirkuit Mandalika menuju ke arah sisi kiri atau ke area tribun yang terpasang di bagian tikungan yang ke-6, ke-7, 8, dan 9 di bagian sisi luar dari outer lane. Oke, kita tinggalkan saja untuk area ini. Tetap semangat para pekerja, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan untuk target penyelesaian dari jalur ini akan dapat terselesaikan. Kemudian kita masuk saja menuju ke zona tengah. Kita melihat di sini dari kondisi di bagian zona tengah, di mana untuk sebagian jalur sudah teraspal dan bagian dari jalur pejalan kaki maupun rumput yang terlihat di sini sudah ditata, dan kita tinggal menunggu untuk relokasi yang dilakukan oleh warga di sini karena mereka sudah siap. Dan untuk waktunya kita masih belum mendapatkan informasi. Dan kondisi di sini juga teman-teman bisa melihat di mana di bagian pemukiman warga di sini nanti akan dikosongkan dan dibangun beberapa titik atau resort yang akan terbangun di sini
dan pembangunan akan terus dilakukan. Dan teman-teman perlu ketahui juga untuk sirkuit Mandalika ini memang akan dilakukan penyelenggaraan balapan selama 10 tahun ke depan ya, atau kemungkinan besar nanti akan dilanjutkan sampai seterusnya di sirkuit Mandalika, tergantung dari Dorna apakah masih sayang dengan sirkuit Mandalika ini. Luar biasa Indonesia, tetap semangat apapun yang terjadi. Mari kita tetap terus mendukung pembangunan yang ada di Indonesia, di seluruh bagian dari Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, agar masyarakatnya tetap sejahtera, dan tentunya banyak lapangan pekerjaan dibuka bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, yang mudah-mudahan saja ya, semoga ke depan Indonesia lebih baik dan lebih terkenal ya di kancah dunia. Dan saat ini kita kembali fokus ke lintasan dengan kondisi di area tikungan yang ke-6 di sini, di mana juga di bagian dari area tikungan yang ke-6 terlihat di sini bagian lintasannya dan area rumputnya maupun dari bagian dari run up-nya yang sudah tidak ada masalah, dan gravel juga ya terlihat rapi sekali. Dan di sini kita masih mencari-cari informasi juga apakah di bagian dari run up-nya di sini akan dilakukan proses painting juga dengan pewarnaan dengan desain warna merah, putih, dan tentunya dengan konsep-konsep yang sudah ditentukan dari tim Roll Grip maupun dari MJPA sendiri. Berikut juga dengan standarisasi dari FIM selaku dari Federasi Internasional Motorcycle yang berhak ya untuk menentukan apa saja yang harus ditempatkan di bagian sirkuit Mandalika ini. Kemudian di sini kita berada di tikungan yang ke-9 ya. Dengan kondisi di bagian lintasan sendiri yang terlihat hitam dan di bagian rumputnya terlihat hijau di bagian sisi kanan dari area tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan ke-10. Dan tentunya kita akan memantau kondisi di bagian Bukit 360 yang dimana pengerjaannya terus ditargetkan dapat terselesaikan, dan dengan konsep ataupun dari progres pengerjaan lanjutan akan dilakukan proses dari pengaspalan di badan jalur nantinya yang telah dikeruk di bagian dari Bukit 360 yang ada di antara tikungan ke-9 dan tikungan yang ke-12 dan tikungan ke-10 dan tikungan ke-11 di sini. Tentunya kita akan pantau seperti apa progres pengerjaan di hari ini di bagian Bukit 360 yang ada di area sirkuit Mandalika. Baik, di sini terlihat untuk bagian sisi bawah terlihat telah dilakukan dari pengerasan ya untuk bagian dari subgrade-nya. Kemudian kita menuju ke arah tikungan yang ke-11 di sini, turun lebih rendah untuk menuju ke arah tikungan yang ke-12, 13 untuk melihat kondisi secara dekat di bagian dari sisi kiri yang rawan ataupun rentan terjadi genangan air di area tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Baik, di sini untuk area tikungan yang ke-12 aman, tidak ada genangan air di bagian sisi kirinya antara rumput dengan bagian track limit. Kemudian kita maju ke depan untuk menuju ke area tikungan yang ke-13. Apakah ada genangan air yang terdapat di bagian area tikungan yang ke-13? Langsung saja kita akan mencoba lebih dekat dan memperhatikan dengan terbang rendah sekitar 1,2 meter dari bagian dari atas trek tikungan yang ke-13 di sini. Baik, di sini terlihat aman di antara tikungan yang ke-13 di sini. Area rumputnya, track limitnya maupun dari sistem drainase terlihat keringnya, walaupun terus diguyur hujan dari sejak beberapa hari yang lalu sampai saat ini masih terus hujan di area sirkuit Mandalika ini. Kemudian kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan ke-14. Terbang rendah ya untuk melihat kondisi di bagian antara track limit dengan rumputnya, apakah terdapat genangan air atau tidak. Tentunya kita akan memantau dan melihat secara dekat. Dan di sini teman-teman bisa melihat di bagian track limit dengan area rumputnya sendiri di sini terlihat beberapa lumpur ya, namun belum dilakukan pembersihan karena memang ketika dilakukan pembersihan
kembali lagi turun hujan di sirkuit Mandalika ini. Sabar dan kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang ke-14. Langsung memotong ke arah tikungan ke-17 ya, melalui dari service road di sini di bagian inner lane. Kita akan memantau seperti apa kondisi secara dekat ya untuk bagian dari race control maupun area pit building yang ada di trek lurus. Baik, seperti inilah kita melihat dari luar kaca di bagian sisi depan race control di sini terlihat beberapa dari alat-alat yang digunakan, bahkan ruangan, dan ruangan di bagian dalam tidak pernah kosong ya, tetap ada pekerjanya. Dan selain itu juga kita nanti akan melihat di bagian dari area depan pit building seperti apa kondisinya di sore menjelang petang hari ini. Oke, di sini kita bisa melihat di lantai pertama dan lantai kedua dan ketiga di sini untuk aktivitas pengerjaan terlihat nihil ya. Kita maju ke depan untuk melihat di bagian dari area sisi depan di pit building, kemudian maju ke arah sisi timur ya. Kembali nanti kita akan mengakhiri untuk pantauan sore menjelang petang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya terima kasih. Apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian pengerjaan di sirkuit Mandalika. Dan dimana juga untuk di sekitaran area sirkuit Mandalika kemungkinan besar nanti akan dibuat sirkuit ataupun track dari motocross atau MXGP yang sekelas dengan MotoGP di sekitaran sirkuit Mandalika. Namun tentunya nanti kita akan mencari informasi apakah valid atau tidak informasi tersebut, dan fakta yang akan kita sampaikan nanti kita akan sampaikan melalui visual di channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.